Pernah gak kalian bertanya, mengapa setelah Jokowi tidak lagi menyertai Ganjar, sikap Ganjar langsung berubah? Mulai dari karakternya yang temperamental, wajahnya yang dominan cemberut, dan keangkuhan diri yang terus ditonjolkan. Mungkin dalam episode terakhir dalam debat kemarin, hal yang disebutkan barusan adalah nyata adanya. Disadari atau tidak, keluarnya Jokowi membuat Ganjar kehilangan kompas politiknya, yang mengharuskan Ganjar mencari satu pintu solusi atau jalan keluar untuk mempertahankan dirinya sebagai kandidat seksi di mata PDIP dan masyarakat. Bagaimana hal itu terlaksana? Yaitu dengan melatihkan seluruh keluarga kecilnya masuk dalam politik. Dari istri dan anak sematawayangnya diajari untuk mengkampanyekan Ganjar sebagai kepala rumah tangga, bukan kepala negara. Kenapa mereka disebut mengkampanyekan Ganjar sebagai kepala rumah tangga? Karena di setiap kesempatan mereka mempromosikan karakter Ganjar mentok sebagai ayah, bukan sebagai calon kepala negara. Sekarang coba beri satu bukti, kapan dan di mana istri dan anak Ganjar menceritakan kepada kita semua apa kerinduan ayahnya dan hal besar yang ingin dilakukan Ganjar di hari pertamanya menjabat sebagai presiden jika nanti terpilih. Saat Jokowi masih di kubu Ganjar, Ganjar tidak perlu dukungan dan kehadiran keluarganya untuk melakukan kampanye. Jika harus dipresentasikan, sosok Jokowi 86% memegang pengaruh terhadap rasa percaya diri dan optimisme Ganjar selama ini. Sekarang coba lihat foto ini. Andai kata waktu itu PDIP dan Megawati mau mendengarkan Jokowi, maka tidak perlu Siti Atiko dan Alam Ganjar harus merasakan berkeringat di bawah terik matahari. Tidak perlu juga Alam Ganjar setiap hari tampil di media untuk menarik suara anak muda. Namun, karena dasarnya adalah ego Megawati yang tinggi dan PDIP yang merasa partainya lebih besar dari Gerindra, membuat semuanya jadi rumit dan bumerang. Kepergian Jokowi adalah cerita yang sudah berlalu, tetapi efeknya akan terus membekas dalam sejarah penyesalan Partai Banteng Merah. Apalagi jika nanti Prabowo Gibran berhasil menang satu putaran, maka satu orang yang harus disalahkan itu adalah Megawati. Mengapa demikian? Karena kerugian yang ditanggung PDIP saat ini sangat besar sekali. Setidaknya ada 3 hal yang hilang dan tidak akan bisa kembali lagi ke PDIP. Pertama, PDIP kehilangan kader terbaiknya untuk jangka waktu yang sangat panjang. Bukan rahasia lagi, sehabis masa Jokowi, seharusnya tak lama lagi Gibran yang akan jadi penerus calon pemimpin masa depan bangsa ini. Usianya yang sangat muda dan mengantongi prestasi segunung, Gibran bisa jadi aset bagi PDIP untuk mempertahankan eksistensinya sebagai partai nomor 1 di Republik ini. Kedua, PDIP kehilangan Jokowi. Rencananya selepas Jokowi pensiun, ia diprediksi banyak orang akan menjadi ketua umum PDIP menggantikan Megawati yang sudah cukup renta. Namun rencana ini buyar setelah Jokowi sudah tidak cocok lagi dengan orang-orang Partai Banteng Merah itu. Ketiga, modal kampanye leong. Mengusung Ganjar dan menyoleknya sedemikian rupa untuk memperbaiki citranya di depan kita semua butuh biaya besar. Biaya besar ini dari mana kalau bukan dari kantong partai? Tetapi pertanyaannya, apakah sudah sejalan modal besar yang dikeluarkan dengan elektabilitas Ganjar dan Mahfud MD sekarang? Mari kita lihat dari 5 lembaga survei berikut ini. Dari survei Median, Ganjar harus puas di posisi buncit dengan angka hanya 20,1% saja. Kalah jauh dengan Prabowo Gibran di posisi pertama dengan angka 40,1%. Sedangkan dari survei EIPOS, Ganjar pun berada di urutan terakhir dengan angka 18,35%. Kalah jauh dibandingkan Prabowo di peringkat 1 dengan angka 48,05%. Sedangkan dari hasil survei IPO, Ganjar juga di posisi terakhir dengan perolehan suara hanya 21,5%. Sedangkan di survei LSN, Ganjar juga tak beranjak dari posisi terakhir dengan angka hanya 20,5% saja. Di survei LSI, posisi Ganjar sedikit baik. Mereka berada di posisi kedua dengan raihan angka 26,6%, tetapi tetap kalah jauh dibandingkan Prabowo Gibran di peringkat pertama. Dalam rasional dan objektivitas politik, ada 2 hal yang tak bisa dipisahkan, yaitu apresiasi dan sanksi. Dalam kasus Ganjar, ia mendapatkan sanksi sosial dari kubu PDIP. Apa sanksi sosial yang ia terima? Dalam acara ulang tahun PDIP ke-51, Ganjar ditempatkan di bangku paling belakang dan namanya tidak disebutkan oleh moderator.
Yang terjadi saat itu, Ganjar menolak ikut bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wajahnya menyiratkan sikap tidak terima dikucilkan oleh Megawati di hadapan ratusan kader PDIP yang hadir. Setiap partai politik punya aturan sendiri-sendiri untuk mendidik kadernya. Jadi, ketika Ganjar dikucilkan seperti itu adalah norma biasa di kubu PDIP untuk membuat kadernya mengintrospeksi diri. Lalu pertanyaannya, apa faktor yang membuat elektabilitas Ganjar terus menurun? Faktor pertama adalah mengkritik Jokowi. Kita tahu kalau selama ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu sangat tinggi. Apalagi pemilih-pemilih Ganjar yang sebetulnya sebagian besar adalah loyalisnya Jokowi. Jadi, pada kesimpulan ini, saat Ganjar menyerang Jokowi secara tidak sadar ia menghancurkan dirinya. Sementara faktor kedua dipengaruhi turunnya dominasi PDIP di sejumlah wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis suara partai berlambang banteng tersebut. Misalnya di wilayah Jawa Tengah, Bali, Lampung, hingga Kalimantan Barat. Wilayah itu adalah kandang banteng yang sangat dominan. Namun, sekarang angkanya tidak sampai 60% lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Seperti yang sudah disebut barusan, yaitu pola komunikasi politik Ganjar yang mengkritik pemerintahan ibarat menepuk air tetapi kecipratan muka sendiri. Faktor ketiga adalah tidak totalitas. Di satu sisi, Ganjar sudah mengatakan melawan Jokowi, tetapi di sisi lain ia masih di bawah bayang-bayang sosok Jokowi, sehingga ini akan menyulitkan dirinya sendiri. Kalau memang mau all out, harus berani seperti Anies Baswedan. Hitam adalah hitam, gak pernah abu-abu. Ini harus dipertegas oleh PDIP lagi. Kalau dulu Megawati sebut Jokowi gak ada apa-apanya, hari ini ucapan itu harus dibuktikan. Apa yang bisa diharapkan Ganjar saat ini? Sejujurnya tidak ada lagi. Coba lihat, adakah sosok PDIP atau koalisi partainya yang punya popularitas tinggi untuk menolong elektabilitas Ganjar? Misalnya kalau Prabowo punya Jokowi yang bisa membantunya saat situasi under condition, maka di kubu Ganjar siapa sosok yang pegang peranan itu? Megawati atau Puan Maharani? Coba tulis pendapat kalian. Ibarat pompa angin, Ganjar itu tabung bensinnya. Ia harus dibantu untuk berdiri, lalu dipompa agar bisa berfungsi. Mungkin satu-satunya cara dan efeknya pun sangat kecil, yaitu memboyong keluarga Ganjar untuk menjadi dalam tanda kutip politik. Karena baru pilpres kali ini kita melihat istri capres ikut panas-panasan berkampanye. Anak capres pansos sana sini. Kalau dibandingkan dengan era Jokowi, satu-satunya capres yang sangat mandiri. Dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia tidak pernah melibatkan Iriana, Gibran, dan Kaisang yang seyogyanya adalah pemalu dan anti kamera, tetapi bisa jebol jadi RI1. Walaupun keberhasilan Jokowi diklaim sepihak Megawati karena berkat partainya, sekarang mari kita buktikan klaim ucapan itu di sosok bernama Ganjar Pranowo. Apakah akan berakhir bahagia atau justru jadi petang di tanggal 14 Februari nanti? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.